Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2. Yang pertama itu strategi kerja untuk menyaring karyawan baru. Di sini permasalahannya karyawan baru dinilai kurang berkualitas. Manajemen ingin masa kontrak awal tidak terlalu panjang agar bisa menyaring performa. Langkah dan dasar hukum yang diambil, yang pertama itu menggunakan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu sesuai pasal 56 sampai 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Pasal 56 ayat 1, PKWT dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Kedua, pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dilakukan paling lama 5 tahun termasuk perpanjangan. Yang ketiga, untuk kebutuhan seleksi kinerja, gunakan PKWT dengan masa awal 3 bulan. Atau misalnya untuk masa evaluasi, lalu diperpanjang jika memenuhi syarat. Rasionalisasinya, pertama, tidak melanggar hukum karena sesuai skema PKWT. Terus yang kedua, perusahaan tetap memberikan kepastian kerja sambil menjaga fleksibilitas evaluasi. Terus langkah yang kedua yaitu alternatif lainnya, kita menggunakan masa percobaan atau probation hanya untuk PKWTT maksimal 3 bulan. Itu terdapat dalam pasal 60 Undang-Undang 13 tahun 2023 dan tidak berlaku untuk PKWT. Perbedaan pekerja paruh waktu, harian lepas, dan penuh waktu. Untuk pekerja full time, bekerja penuh waktu umumnya 40 jam per minggu, 5 atau 6 hari kerja. Dengan berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 dan berhak atas hak penuh atas upah, cuti, THR, BPJS, dan lain-lain. Untuk pekerja paruh waktu, mereka bekerja di bawah waktu kerja normal, misalnya 4 jam per hari. Dengan berdasarkan hukum belum diatur spesifik dalam undang-undang, tetapi diakomodasi melalui kebijakan perusahaan. Dan untuk haknya, hak proporsional bisa ikut BPJS bila diatur tidak mendapat upah lembur. Pekerja harian lepas bekerja berdasarkan kehadiran harian dan dibayar per hari. Berdasarkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 10 sampai 11. Dan jika bekerja kurang lebih 21 hari per bulan dapat dianggap harian lepas. Jika lebih, bisa berubah menjadi PKWT otomatis. Untuk perbedaan hak karyawan PKWT dan PKWTT saat hubungan kerja berakhir. Yang pertama, uang kompensasi kalau untuk PKWT wajib diberikan sesuai masa kerja sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 35 tahun 2021 pasal 15. Dan untuk PKWTT tidak dapat kompensasi, tapi dapat pesangon uang pisah jika terkena PHK. Untuk pesangonnya, PKWT tidak ada pesangon. PKWTT dapat pesangon yang terdapat dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. Untuk uang penghargaan masa kerja,
itu tidak ada kalau PKWT. Dan untuk PKWTT ada jika memenuhi syarat masa kerja. Uang penggantian hak untuk PKWT bila ada hak yang belum dibayar atau cuti dan lain-lain. PKWTT pun sama demikian. THR untuk PKWT proporsional jika kerja kurang lebih dari 12 bulan atau peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2016. Begitupun dengan PKWTT. BPJS Ketenagakerjaan wajib diikut sertakan untuk PKWT dan PKWTT pun juga wajib. PKWT tidak boleh, di sini ada mungkin ada sedikit catatan pentingnya. PKWT tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap yang terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. Bila PKWT disalahgunakan, otomatis menjadi PKWTT yang terdapat dalam pasal 59 ayat 7. Mungkin itu saja jawaban saya dari soal nomor 2. Terima kasih.